Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Sekarang kita masuk pada awal dari juz 3, yaitu ayat ke-253. Ayat 253 Allah berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung dengannya, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagiannya lagi Allah angkat beberapa derajat. Allah meninggikannya beberapa derajat. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan kepada Nabi Isa putranya Maryam al-bayyinat, yaitu beberapa mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Jika Allah berkehendak, niscaya tidaklah saling berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang setelah para rasul tersebut, setelah datang kepada mereka petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan. Walakin ikhtalafu, akan tapi mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kufur. Walau syaa Allahu maqtatalu, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan berselisih, tidak saling bunuh-bunuhan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada para rasul, ya, kepada kita tentang para rasul. Allah mengatakan tilkar rusulu. Tilka adalah kata tunjuk jauh untuk muannas. Dalam bahasa Arab ada namanya muannas, ada namanya mudzakkar. Mudzakkar biasanya untuk lelaki, muannas untuk wanita, ya. Tetapi di sini digunakan kata tunjuk jauh wanita karena ar-rusul datang dalam bentuk jamak taksir, dan kullu jam'in muannats, setiap jamak secara lafalnya adalah muannas, maka digunakan kata tilka. Tilkar rusul, yaitu para rasul itu, kata tunjuk jauh yang menunjukkan jarak mereka jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun lebih. Tilkar rusul, para rasul tersebut, orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan, ya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih, ya, para rasul dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Oleh karenanya para rasul adalah orang-orang terpilih. Terserah Allah milih siapa untuk menjadi para rasul. Allah yang berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya, siapa yang dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini para rasul adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan, minal mustafainal akhyar, dari orang-orang yang terpilih, yang terbaik. Namun ternyata para rasul tersebut yang sudah lewat jauh sebelum Nabi lahir, terakhir Nabi Isa 600 tahun yang lalu lebih, ternyata mereka tidak satu tingkatan. Kata Allah, faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami menjadikan sebagian mereka lebih mulia daripada sebagian yang lain. Ternyata mereka tidak bertingkat-tingkat. Mereka tidak satu tingkat, tapi mereka bertingkat-tingkat. Ada al-mufadalah bainar rusul, yaitu tingkatan-tingkatan di antara para rasul. Yang berhak menjadikan mereka
Mana yang lebih mulia daripada yang lain? Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan sebagian lebih mulia daripada yang lain dengan sebab-sebab yang Allah tentukan. Makanya setelah itu Allah sebutkan di antara sebab bentuk pemuliaan, Allah mengatakan minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah muliakan dengan Allah bicara langsung. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa alaihissalam. Allah bicara langsung dengan mereka. Bicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah, yaitu orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara langsung ketika Mi'raj, ketika Isra al-Mi'raj. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam, Allah berbicara langsung dengan Nabi Adam di surga. Wa ya Adam, dalam Al-Quran banyak sekali. Wahai Adam, wahai Adam, wahai Adam. Adapun nabi-nabi yang lain, Allah tidak berbicara langsung, tetapi melalui malaikat Jibril, melalui perantara. Oleh kerana di antara nabi-nabi ada yang Allah muliakan dengan dari sisi Allah bicara langsung dengan mereka. Kemudian Allah mengatakan wa rafa'a ba'dahum darajat, dan di antara mereka ada yang Allah tinggikan beberapa derajat. Di sini para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ba'dahum, Allah angkat sebagian mereka beberapa derajat, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menyebut namanya sebagai bentuk pemuliaan. Sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Karena jika yang dimaksud bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini hanya pengulangan. Allah sudah bilang sebelumnya, faddalna ba'dahum ala ba'din, kami telah muliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Kemudian Allah bilang lagi, kami angkat sebagian mereka beberapa derajat, berarti pengulangan. Dan itu bukan kalam atau dalam hukum asal dalam pembicaraan Allah adalah taksis, yaitu membuat makna yang baru, bukan penekanan. Oleh karenanya banyak ahli tafsir menafsirkan wa rafa'a ba'dahum darajat, kami angkat sebagian mereka beberapa derajat, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kami angkat, kami menjadikan para rasul sebagian lebih mulia daripada sebagian yang lain, dan yang paling mulia adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah sebutkan lagi beberapa sebab Allah muliakan sebagian nabi di atas sebagian nabi yang lain. Seperti kata Allah, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, yaitu al-mu'jizat. Al-bayyinat dalam ayat-ayat, dan ayat-ayat yang Allah berikan kepada Nabi Isa di antaranya adalah Injil. Antaranya adalah Injil. Kemudian di antaranya adalah mukjizat, seperti Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah liat, kemudian fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Kemudian dia tiupkan, kemudian terbang menjadi burung, benar-benar burung hidup dengan izin Allah, kata Nabi Isa, biiznillah. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Aku tiupkan, kemudian menjadi burung yang hidup dari tanah liat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang-orang yang sakit yang tidak ada obatnya ketika itu, bahkan sampai sekarang mungkin tidak ada obatnya, seperti penyakit baras, kemudian juga penyakit buta. Dengan sekedar disentuh maka sembuh. Baras itu penyakit berkulit putih, ya, mungkin semacam albino. Disentuh kemudian sembuh. Yang di zaman tersebut orang-orang sedang berbangga-bangga dengan ilmu pengobatan, namun mereka tidak mampu menyembuhkan dua penyakit ini. Nabi Isa diberi al-bayyinat. Di antara al-bayyinat, mukjizat Nabi Isa adalah hal tersebut. Dan di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah menghidupkan yang mati. Yang sudah mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa, dengan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan Nabi Isa mulia dari sebagian sisi. Kemudian Allah mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus, ya. Ruhul Qudus ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Ruhul Qudus maksudnya adalah wahyu. Kami berikan Injil kepada Nabi Isa, ya, kami berikan Injil kepada Nabi Isa, karena dalam Al-Quran wahyu juga disebut dengan ruh.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, yaitu wahyu dari kami. Allah menamakan wahyu dengan ruh. Kenapa Allah menamakan wahyu dengan ruh? Karena wahyu itu menghidupkan manusia dari hati yang mati menjadi hati yang hidup. Maka wahyu dalam syariat disebut juga dengan apa? Ruh. Maka pendapat pertama di kalangan para ulama, firman Allah, "Wa ayyadnahu bi ruhil qudus." Kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Maksudnya kami kuatkan dia dengan Injil. Kami kuatkan dia dengan dalil, dengan argumentasi. Dengan Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril juga disebut dengan Ruhul Qudus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nazzalahu Ruhul Qudusi min rabbika bil haqq." Dan katakanlah bahwasanya nazzalahu Ruhul Qudus, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, diturunkan oleh malaikat Jibril min rabbik, dari Allah Subhanahu wa taala, bil haqq, dengan membawa kebenaran. Jadi ternyata dalam Al-Qur'an juga Allah menamakan malaikat Jibril dengan Ruhul Qudus, yaitu ruh yang suci. Ruh yang suci. Untuk tafsiran yang kedua, Allah mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruhul Qudus. Maksudnya malaikat Jibril menyertai Nabi Isa alaihissalam. Siap membantu Nabi Isa kapan saja. Siap membantu Nabi Isa kapan saja, ya. Sampai akhirnya ketika Nabi Isa dikejar-kejar, maka dia pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Wa rafi'uka ilayya, kami akan angkat engkau wahai Nabi Isa. Kata Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tetapi ada orang diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqinan, sebenarnya mereka sendiri tidak yakin telah membunuh Nabi Isa. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allahu ilaihi." Sebenarnya Allah angkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Malaikat apa? Jibril. Jadi di antara tafsir yang kedua, Nabi Isa alaihissalam selalu didampingi oleh malaikat Jibril dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan bahwasanya para rasul tidak satu tingkatan. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, bahwasanya para rasul ternyata bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Tidak satu tingkatan. Dan adapun hadis yang mengatakan la taqulu ana khairun min Yunus bin Matta. Jangan kalian berkata Muhammad lebih baik daripada Yunus bin Matta, daripada Nabi Yunus alaihissalam. Jangan kalian mengatakan demikian. Demikian juga ketika ada orang yang bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad lebih baik daripada Nabi Musa, maka kata Nabi Muhammad SAW, "La tufaddiluni ala Musa." Jangan kalian mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Musa. Tapi apa maksud hadis ini? Jangan kalian katakan Muhammad lebih baik daripada Nabi Yunus, dan jangan kalian mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Musa. Kata para ulama, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa jawaban, padahal Allah mengatakan para rasul bertingkat-tingkat. Para ulama banyak pendapat tentang hadis ini, tapi pendapat yang paling kuat yaitu jangan kalian mengatakan aku lebih afdal dalam rangka merendahkan yang lain. Jangan mengatakan Muhammad lebih afdal daripada Nabi Yunus, karena Nabi Yunus alaihissalam murka sama kaumnya, kemudian pergi meninggalkan dakwah, akhirnya ditelan oleh ikan paus. Seakan-akan ada orang mungkin melihat Nabi Yunus apa? Nilainya kurang. Maka Nabi melarang, jangan. Nabi Yunus orang yang mulia. Fajtabahu rabbuhu. Allah kemudian memilih dia, menjadikan dia lebih mulia setelah beliau terjerumus dalam kesalahan. Beliau menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian mengatakan Muhammad lebih afdal daripada Yunus bin Matta. Jadi maksudnya jangan kalian mengatakan lebih afdal Muhammad daripada Yunus bin Matta alaihi wasallam dalam rangka merendahkan Nabi Yunus. Demikian juga la tufaddiluni ala Musa. Jangan kalian
mengatakan Muhammad lebih afdal daripada Nabi Musa. Kata Nabi, karena ketika aku bangun pada hari kiamat, aku terjaga dari kematian. Setelah ditiupkan sangkakala, aku mati, semuanya mati. Kemudian ditiup sangkakala berikutnya, aku terbangun. Aku sudah melihat Nabi Musa sudah terbangun sambil memegang apa? Tiang arsy. Aku tidak tahu apakah dia tidak ikut mati di awal, ya, atau dia bangun sebelumku. Saya tidak tahu. Maka jangan sekali-sekali kalian mengatakan aku lebih afdal daripada Nabi Musa. Artinya Nabi mengatakan untuk urusan lebih utama kalian tidak usah ikut campur, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam rangka merendahkan Nabi Musa, karena kejadian sebab hadis ini adalah merendahkan Nabi Musa. Maka Nabi melarang seorang mengatakan Muhammad lebih afdal daripada Nabi Musa dalam rangka merendahkan Nabi Musa, karena semua nabi mulia. Makanya tidak boleh kalau kita cerita tentang para nabi dalam kondisi meremehkan Nabi Musa atau nabi-nabi, enggak boleh. Karena siapa kita dibanding para nabi? Seperti mengatakan Nabi Musa adalah orang yang emosian, enggak boleh. Ada yang sempat kesalahan, sebagian ulama ada yang mengatakan Musa asabi, orang yang emosian. Maka ditegur oleh para ulama, enggak boleh mengatakan demikian. Apalagi mengatakan Nabi Musa premannya para nabi, enggak boleh. Itu kata-kata yang kurang bagus. Mungkin maksudnya tidak demikian, tapi kita hindari kata-kata seperti itu. Ya. Nabi Muhammad SAW yang lebih afdal daripada seluruh nabi, itu pun mengatakan jangan kalian mengatakan Muhammad lebih afdal daripada Nabi Musa kalau dalam rangka merendahkan siapa? Nabi Musa. Enggak boleh. Semua nabi mulia. Allah yang mengatakan wa kana indallahi wajiha. Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menggunakan kata-kata yang kurang pas. Maka kata Nabi Musa temperamen, maka kata Nabi Musa alaihissalam premannya para nabi. Tentu ini tidak layak untuk para nabi. Nama orang terkadang kelepasan omongan perlu ditegur. Taib, jadi para nabi ini faedah pertama, para nabi bertingkat-tingkat. Tingkatan-tingkatan tersebut bisa dua model. Pertama tingkatan secara mutlak, kemudian tingkatan secara satu sisi daripada sisi yang lain. Kalau tingkatan secara mutlak kita bilang Nabi Muhammad afdalul mursalin, adalah Nabi yang termulia daripada seluruh para nabi. Nabi yang termulia dari seluruh para nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong. Nabi hanya ingin mengabarkan bahwasanya aku adalah pemimpin para nabi, para manusia seluruhnya pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali siapa yang mengetuknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seluruh para nabi tidak berani memberi syafaat pada hari kiamat kelak, nabi yang beri apa? Syafaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyraful mursalin, nabi yang termulia, dan banyak sisi yang menjadikan nabi adalah paling mulia secara mutlak. Pertama, dari sisi pahala yang diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pengikutnya yang terbanyak. Pengikutnya yang terbanyak. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ketika Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari langit ke-7 kemudian ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, kembali, mintalah keringanan kepada Allah. Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak mampu salat 50 waktu sehari semalam. Nabi balik lagi ke atas minta keringanan, turun lagi jadi berapa? 45. Minta pengurangan lagi. Rasulullah balik lagi minta keringanan kepada Allah, bicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa malaikat Jibril. Kasih pengurangan sampai tinggal 5. Kata Nabi Musa, minta pengurangan lagi. Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu tidak mampu dan umatku telah mencobanya. Berat 5 waktu apa? Sehari. Ini karena kasih sayang Nabi Musa kepada kita. Kata Nabi Muhammad SAW, saya malu untuk minta keringanan lagi. Setelah itu Nabi SAW pergi beranjak meninggalkan Nabi Musa, maka Nabi Musa pun menangis. Ketika ditanya kenapa engkau menangis? Aku menangis ada seorang pemuda diutus setelahku, pengikutnya lebih banyak daripada pengikutku. Bukan Nabi Musa hasad, bukan, tapi dia sedih
namanya perlombaan dalam apa? Dalam kebaikan, ya. Nabi Muhammad pahalanya lebih banyak daripada dia. Paham? Nabi Musa tidak hasad sama sekali, dia sangat cinta pada Nabi Muhammad, bahkan dia cinta kepada kita, makanya dia ingin kita salatnya tidak usah 5 waktu, kalau bisa 2 waktu sehari. Kalau dia bilang, biar mampus umatnya Muhammad sudah 50 kali sehari, biar mampus ya. Enggak, tapi dia sayang bukan cuma kepada Nabi Muhammad SAW, dia sayang pada kita. Cuma dia sedih, tidak bisa meraih pahala, bukan sedih karena hasad sama Nabi Muhammad, tidak. Dia sedih karena tidak bisa meraih pahala yang diraih oleh siapa? Rasulullah. Dan ciri orang beriman, kalau luput dari kebaikan dia sedih. Ciri orang beriman, kalau luput dari kebaikan dia pun bersedih. Jadi Rasulullah SAW, dia terbaik secara mutlak. Di antaranya dari sisi pengikutnya yang paling banyak. Kalau pengikutnya paling banyak, maka pahalanya juga otomatis lebih apa? Banyak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala hudan falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan, bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Ini apa yang disebutkan, diisyaratkan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, At-Tahrir wa Tanwir. Jadi setiap orang yang masuk Islam, pahalanya semuanya, amal dia seluruhnya lari kepada siapa? Rasulullah. Makanya sebagian ulama mengatakan kurang beradab, sebagian ulama, kalau tidak salah sebagian ulama Syafi'iyah, kurang beradab kita ngirim pahala kepada Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Kurang beradab. Kenapa? Karena di antara logikanya, karena kalau kita baca Al-Fatihah saja pahalanya langsung ngalir. Karena yang ngajarin Al-Fatihah siapa pertama kali? Rasulullah SAW. Kemudian di antara yang menunjukkan Nabi Muhammad adalah yang paling afdal, mukjizat yang diberikan oleh Nabi SAW ini disebutkan juga oleh Tahir bin Asyur, tidak sama dengan mukjizat Nabi-Nabi yang lainnya. Nabi-Nabi yang lainnya sebelum Rasulullah SAW, mukjizatnya hanya bisa dilihat oleh orang yang hadir ketika itu. Mukjizat Nabi Isa menyembuhkan penyakit, menghidupkan yang mati, kemudian ini yang bisa lihat cuma orang yang hadir ketika itu, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Adapun Injil sudah berubah, paham? Sudah mengalami apa? Penyimpangan. Bahkan Injil zaman sekarang enggak ada namanya Injil Isa, yang ada cuma Injil Matius, Yakobus, Injil apa? Lukas, Matius, Yohanes, dan satunya lagi apa? Lukas, Matius, Yohanes, satu lagi apa? Markus, ya, Markus. Injil Isa enggak ada, ya. Sehingga tidak ada. Demikian juga Taurat juga banyak hal yang perlu ada penyimpangan di situ. Jadi mukjizat Nabi sebelumnya hanya disaksikan oleh umatnya yang hadir ketika itu, seperti mukjizatnya Nabi Nuh, banjir, kemudian mereka selamat, yang lihat ya pengikut Nabi Nuh. Melihat mukjizat Nabi Saleh, onta keluar, kemudian seperti itu hebatnya, yang lihat ya cuma kaum Nabi Saleh, dan seterusnya. Adapun mukjizat Nabi Muhammad, Allah khususkan mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur'annya, itu yang jadi mukjizat apa? Terbesar. Kemudian Allah jamin Al-Qur'an tersebut tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami akan menjaganya, dan mukjizat ini bisa disaksikan oleh kita semua bahkan sampai hari kiamat. Orang-orang menyaksikan bagaimana hebatnya Al-Quran, maknanya, balaghahnya, tafsirnya luar biasa. Sehingga ini mukjizat yang dipilih oleh Allah kepada Nabi, dan ini konsekuensi Nabi terakhir. Konsekuensi Nabi terakhir, mukjizatnya harus terus abadi, karena tidak ada lagi Nabi yang lain, dia yang terakhir. Maka konsekuensi Nabi terakhir, maka mukjizat harus abadi. Dari sisi ini Rasulullah SAW terbaik daripada nabi-nabi yang lain. Kemudian dari sisi ya, Nabi Muhammad SAW risalahnya memansuhkan seluruh risalah nabi-nabi sebelumnya. Begitu Nabi Muhammad SAW diutus, semua risalah nabi-nabi sebelumnya semuanya mansuh. Rasulullah berkata, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyan kana aw Nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali penghuni neraka Jahannam. Maka Nabi Muhammad paling afdal, dia adalah
Kalau sudah diutus seluruh risalah sebelumnya jadi mansuh. Bahkan di antara yang menakjubkan, makanya ketika Umar membawa beberapa lembaran Taurat kemudian membacanya, Rasulullah pun tegur. Kata Rasulullah SAW, "Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab?" Kau masih ragu-ragu wahai Umar. Rasulullah bersumpah, "Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'a tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Kalau mau cari hidayah di Al-Qur'an saja, enggak perlu di buku-buku yang lain, enggak perlu. Tapi kalau sekedar mau wawasan, oke lah. Kalau cari hidayah hanya di dalam apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an hadis sudah cukup. Sampai dia mengatakan, "Law kana Musa hayyan ma wasi'a tibai." Kalau Musa masih hidup, dia akan menjadi pengikutku. Makanya di antara perkara menakjubkan juga, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah dan akan diturunkan di akhir apa? Zaman. Ketika di akhir zaman, Nabi Isa bermakmum kepada umat Muhammad, yaitu Imam Mahdi. Dan Nabi Isa berhukum dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling afdal. Ketika Nabi Isa alaihissalam Isra Mi'raj, beliau salat mengimami seluruh apa? Para nabi. Gimana dalilnya? Dan di antara yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada seluruh para nabi secara mutlak, mukjizat Nabi beragam, hampir seluruh mukjizat nabi-nabi sebelumnya juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. SAW mengobati bisa. Ya. Kalau Nabi Musa mengeluarkan air dari batu, Nabi Muhammad SAW mengeluarkan dari apa? Jari. Nabi Musa berbicara dengan Allah, Nabi Muhammad SAW juga bicara dengan Allah. Ya. Banyak ya. Mujizat. Kalau Nabi Saleh onta keluar, Nabi Muhammad SAW bulan terbelah nyambung lagi. Artinya mujizat Nabi Muhammad sangat banyak. Ya, sangat banyak ya. Jadi maka kita mengatakan Nabi Muhammad SAW berdasarkan dari yang ada adalah afdalul mursalin. Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Afdalul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang terbaik dan Rasul yang terbaik. Ini namanya memuliakan para Nabi secara mutlak. Kemudian para ulama mengatakan yang berikutnya, Nabi yang terbaik adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku sebagai kasih sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Kata para ulama, setelah khalilan itu Rasulullah, setelah dua kekasih Allah, Rasulullah dan Nabi Ibrahim, kemudian ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, para rasul yang bersabar, yang kata Allah, "Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi minar rusul. Siapa mereka? Itu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima orang. Baru kemudian para rasul yang bukan para rasul. Kemudian berikutnya para nabi yang bukan rasul. Ini secara urutan pengutamaan secara mutlak. Jadi Nabi Muhammad SAW, kemudian siapa? Nabi Ibrahim, kemudian ulul azmi minar rusul, kemudian para rasul, kemudian para nabi yang bukan rasul. Karena ada nabi sekalian rasul. Secara tingkatan para rasul, para nabi yang sekaligus rasul lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi yang bukan rasul. Ini namanya pengutamaan secara mutlak. Ada pengucapan secara sisi per sisi. Seperti kita bilang Nabi Musa alaihissalam dimuliakan karena berbicara langsung dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya Nabi Isa misalnya dimuliakan karena berbicara masih apa? Kecil, yang tidak dialami oleh nabi-nabi yang lainnya. Itu namanya kita memuliakan para nabi dari satu sisi, bukan berarti dia lebih unggul dari segala sisi. Nabi Isa dimuliakan sejak kecil sudah bisa berbicara misalnya. Nabi Yusuf Allah berikan mukjizat dengan ketampanannya, kesabarannya, ya, sampai ketika Nabi Muhammad SAW memaafkan, dia mengatakan, "Ma aqul lakum illa kama qala akhi Yusuf." Ya. Aku tidak akan berkata kepada kalian wahai orang-orang Quraisy Mekah ketika Nabi menaklukkan mereka dalam Fatu Makkah,
Kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Intaliqu idhabu fa antumut talaqa, pergilah kalian bebas. Rasulullah maafkan mereka. Rasulullah mengatakan, aku meniru saudaraku siapa? Yusuf. Taib, demikian juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya pemuliaan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya juga dari sisi hissi, dari sisi indrawi dan dari sisi maknawi. Dari sisi hissi, dari sisi indrawi, dari sisi kenyataan, Nabi Muhammad SAW surganya paling tinggi. Surganya paling apa? Tinggi. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau dengar azan, utlubullah liyal wasilah. Mintalah kepadaku wasilah untukku dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha manzilatun, sungguhnya wasilah itu kedudukan la yang bagi, tidak boleh kecuali untuk satu orang saja dari hamba-hamba Allah. Wa arju ayyakuna ana, dan aku berharap yang menduduki kedudukan tersebut adalah diriku. Jadi surga yang paling tinggi surganya siapa? Nabi Muhammad. Suatu tempat namanya Al-Wasil, yang tidak ada menempatinya kecuali satu orang saja dari seluruh makhluk Allah, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam Isra Mi'raj Allah mengisyaratkan tentang kedudukan para nabi. Makanya langit ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke-6 Nabi Musa, ya. Seperti itu. Dan para ahlul jannah demikian juga bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lain. Adapun si maknawi tadi, mufadhalah, tingkat-tingkatan secara maknawi, secara abstrak. Kalau tadi secara konkret kedudukan benar-benar lebih tinggi secara kedudukannya, dan ada secara maknawi seperti tadi Nabi Musa lebih mulia daripada yang lainnya karena diajak berbicara langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah berikutnya, jika para rasul bertingkat-tingkat, maka demikian juga para pengikut rasul. Para pengikut rasul. Pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Makanya Allah menyuruh umat Muhammad untuk bersaing dalam kebaikan. Setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Maka bersainglah. Kita hidup di dunia untuk bersaing meraih surga yang tertinggi. Persaingan tersebut dengan amal soleh tentunya. Semakin banyak amal soleh, semakin ikhlas, semakin yakin, semakin besar pahalanya. Bisa dengan ibadah, bisa dengan infak, bisa dengan akhlak yang mulia yang bisa kita lakukan dengan menyebarkan ilmu, dengan dakwah. Apa yang bisa kita lakukan, kita bersaing. Allah menyuruh kita saling apa? Bersaing. Makanya kalau untuk urusan surga tidak ada namanya qanaah. Harus apa? Ghibtah. Saya ingin lebih daripada dia, ingin lebih daripada dia. Kalau urusan dunia disuruh apa? Qanaah. Jangan sebaliknya, urusan dunia tidak qanaah, hasad-hasadan, urusan akhirat qanaah. Alhamdulillah, saya sudah salat Jumat, alhamdulillah. Yang lain masih banyak orang tidak salat Jumat. Kamu tidak salat 5 waktu? Tidaklah. Alhamdulillah saya sudah salat Jumat. Ini namanya qanaah tidak pada tempatnya. Jadi kalau urusan dunia kita disuruh qanaah, urusan akhirat kita disuruh apa? Berlomba, berpacu, saling bersaing. Kenapa? Karena para rasul saja mereka bertingkat-tingkat. Maka pengikut para rasul juga bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lainnya. Makanya Allah mengatakan tentang dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kami berikan semua rezeki dari Rabb kepada orang kafir, kepada orang mukmin. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Sungguhnya rezeki Rabb kalian tidak terhalangi. Allah berikan si mukmin, si kafir Allah berikan. Kemudian kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin." Lihatlah bagaimana kami jadikan pemilik dunia tersebut bertingkat-tingkat. Kalau kita mau klasifikasikan tentang pemilik dunia, kita sering dengar orang terkaya di Indonesia, orang terkaya di dunia. Siapa orang terkaya di dunia? Si fulan, ada. Siapa terkaya Indonesia? Ada. Yang ketahuan. Yang tidak ketahuan juga. Tapi ada, kita bisa mungkin paling kaya, super kaya, bintang 1000 paling kaya. Kemudian kelompok kedua bintang 900, bintang terus sampai tingkatannya banyak sampai kaya doang. Artinya sangat kaya, kemudian apa? Kaya.
kemudian agak kaya, kemudian sedikit kaya, baru kaya, sampai akhirnya sedang, sederhana, biasa-biasa aja. Biasa-biasa pun bisa kita derajat-derajatkan. Sampai akhirnya miskin. Miskin dibagi lagi, miskin ada fakir. Fakir pun bisa kita sampai enggak punya apa kecuali tanah. Yang masih mending yang punya tanah. Miskin berutang banyak. Jadi kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin." Lihatlah bagaimana kami menjadikan tingkatan-tingkatan penghuni bumi, pemilik harta. Kemudian kata Allah, "Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Dan di akhirat derajatnya lebih banyak dan lebih banyak pemuliaan. Kalau di dunia kita bisa klasifikasi, di akhirat kelak juga bisa diklasifikasi, bahkan lebih banyak klasifikasinya. Isyarat bahwasanya kita dunia hidup yang sebentar ini jangan kita ya jalani aja lah seadanya. Enggak, kita harus berpacu evaluasi diri, apa yang sudah kita lakukan, umur kita sudah sekian, amal soleh yang sudah kita lakukan, ada enggak kita bisa produktivitas yang baru dalam urusan amal soleh, kita harus evaluasi diri. Jangan gini-gini aja terus. Ya. Berpacu dengan kematian yang juga menjemput kita. Oleh karena saya katakan, jika para rasul bertingkat-tingkat, maka pengikutnya juga bertingkat-tingkat. Taib. Berikutnya disebut oleh Tahir bin Asyur juga bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati." Kami memberikan kepada Nabi Isa bin Maryam mukjizat-mukjizat. Wa ayyadnahu birruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan Rohul Kudus. Ini sebagai bantahan kepada Yahudi dan bantahan kepada Nasara. Orang-orang Nasara, orang Yahudi, mereka mengatakan Nabi Isa bukan rasul. Mereka tolak risalah Nabi Isa. Di antara hal yang menyebabkan mereka menolak risalah Nabi Isa karena Nabi ini tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka berharap Nabi terakhir adalah Nabi yang hebat, Nabi yang bisa mengeluarkan mereka dari kezaliman Romawi, Nabi yang bisa menghidupkan kerajaan Israel Raya, Nabi yang mungkin memberontak kepada penguasa yang ada. Ternyata Nabi Isa tidak begitu. Ketika diutus tidak bicara politik, dia dakwah saja. Dia tidak memberontak kepada Romawi, dia berdakwah saja, menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada akhlak. Yang jadi masalah problem berikutnya, Nabi Isa alaihissalam ternyata diturunkan Injil yang sebagian ayat-ayat Injil memansuhkan sebagian ayat-ayat dalam Taurat. Padahal keyakinan orang-orang Yahudi, Taurat adalah harga mati. Enggak bisa di otak-atik, enggak bisa dirubah-rubah, enggak ada yang dimansuhkan. Ternyata turun Injil. Ya, kata Nabi Isa alaihissalam, "Wa li uhilla lakum ba'dhal ladzi hurrima 'alaikum." Dan aku diutus oleh Allah untuk menghalalkan sebagian perkara yang kalian diharamkan dalam Taurat. Jadi beliau memansuhkan apa? Sebagian Taurat, tidak semua, sebagian hukum Taurat. Nah, ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam, Yahudi. Akhirnya mereka menyatakan Nabi Isa bukan seorang nabi, bahkan mereka menuduh Nabi Isa adalah anak zina. Ya. Maka Allah bantah dalam Al-Quran. Allah memuji Nabi Isa, Allah memuji Maryam. Allah mengatakan allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Maryam tidak pernah berzina sama sekali, dia jaga kemaluannya. Bahkan ketika malaikat Jibril datang dengan wajah yang begitu tampan, dia malah mengatakan inni a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Dia tidak tahu itu malaikat, disangka pemuda ingin menggodanya. Lihat bagaimana sikapnya, yang langsung berdoa agar dijauhkan dari kejahatan pemuda ini. Ternyata itu malaikat apa? Jibril. Nah, maka Allah membantah Yahudi. Allah mengatakan, "Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat." Kami berikan kepada Isa al-bayyinat, bahwasanya dia benar-benar seorang nabi. Kami turunkan Injil, kami berikan mukjizat-mukjizat. Kalian jangan mengingkari, buktinya dia bisa menghidupkan orang mati. Akhluqu minat tini kahai'atit thair. Aku bikin dari tanah liat seperti bentuk burung. Fa anfukhu fihi, kemudian aku tiup, fayakunu thairan bi idznillah, kemudian terbang seperti dengan izin Allah. Kalau bukan nabi, siapa yang bisa bikin demikian? Ya. Wa uhyil mauta bi idznillah, aku menghidupkan yang mati, orang-orang yang sudah mati aku hidupkan lagi dengan siapa izin? Allah Subhanahu wa taala. Wa ubrul akmah wal abras, aku menyembuhkan orang yang buta dan orang yang kena penyakit baros dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bukan nabi terus siapa dong? Memang Dajjal, Nabi Isa alaihissalam. Ini nabi. Buktinya dia memiliki mukjizat yang tidak ada yang orang bisa melakukannya ketika itu. Wahai
orang-orang Yahudi, yakinlah dia seorang apa? Nabi. Apalagi dia bicara masih kecil sudah bisa berbicara. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi Isa adalah Rasul yang Allah utus untuk kalian. Membantah pernyataan mereka dan mereka tidak terima meskipun sudah diberikan mukjizat, makanya mereka nekat ingin mau tangkap Nabi Isa, ingin bunuh Nabi Isa, dan mereka meyakini telah menyalib siapa? Nabi Isa. Mereka merasa telah menyalib Nabi Isa. Ini jadi ayat ini bantahan terhadap orang Yahudi. Sekaligus ayat ini bantahan terhadap Nasara yang meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan. Nabi Isa Tuhan disembah. Di antaranya Allah menisbahkan Nabi Isa kepada ibunya, Isa bin Maryam. Bukan kebiasaan orang Arab menisbahkan seorang kepada ibunya, disebahkan kepada bapaknya. Tapi Allah selalu mengandungkan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Dia artinya benar-benar bukan putra Allah, tapi dia putra Maryam. Jangan kalian bilang dia putra Allah, dia putra Maryam. Pernah dalam perut Maryam selama 9 bulan. Pernah disusui oleh Maryam. Pernah membutuhkan tempat untuk hidup. Paham? Dalam perut ibunya. Pernah membutuhkan tempat untuk dinaungi, digendong oleh ibunya. Dia bukan putra Allah, dia putra Maryam. Kemudian juga dia butuh dibantu. Makanya Allah mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami kuatkan dia dengan malaikat Jibril. Kalau dia Tuhan ngapain butuh bantuan apa? Malaikat. Atau dia berarti siapa yang butuh bantuan berarti dia bukan apa tuh? Tuhan. Logika sederhana. Siapa yang butuh bantuan dia bukan apa? Tuhan. Maka ini adalah bantahan kepada orang Yahudi sekaligus bantahan kepada orang-orang Nasrani. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, walau syaa Allahu ma qatatala alladziina min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Kalau Allah berkehendak tentunya orang-orang yang datang setelah para rasul-rasul tersebut tidak ada yang saling bunuh-bunuhan. Setelah para rasul setelah mukjizat-mukjizat dan keterangan-keterangan telah datang kepada mereka. Harusnya ketika para rasul mendatangkan dalil-dalil bukti-bukti, harusnya mereka beriman dan tidak perlu mereka saling bunuh-bunuhan. Kalau Allah berkehendak, tapi kenyataannya tidak. Walakin ikhtalafu. Tapi Allah punya kehendak lain, ternyata mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kufur, makanya mereka saling bunuh-bunuhan. Tahrir bin Asyur rahimahullah dalam Tahrir wa Tanwir menyebutkan tentang sejarah peperangan karena agama. Peperangan ada dua, ada karena dunia. Perang dunia misalnya. Namanya aja perang apa? Jadi perang dunia pertama, perang dunia kedua itu asalnya karena apa? Karena dunia. Bersengkokol, sekutu-sekutuan, merebut harta sana sini. Tapi ada juga perang karena agama. Itu terjadi sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya misalnya perang yang banyak terjadi misalnya antara zaman dahulu antara Yahudi Bani Israel dengan Palestina. Palestina, penduduk asli Palestina penyembah berhala. Kemudian datangi oleh Yahudi, mereka tidak terima, mereka saling bunuh-bunuhan. Ini perang-perang terdahulu sudah ada. Kemudian di kalangan Yahudi sendiri, sebagaimana pernah kita sampaikan sejarah Yahudi, setelah sepeninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, maka akhirnya mereka terpecah menjadi dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Mamlakat Yahuda dan Mamlakat Israel. Dua kerajaan Yahuda dan kerajaan Israel. Ini perang-perangan bunuh-bunuhan, saling kafir-mengkafirkan di antara mereka. Ada yang masih berpegang teguh dengan agamanya dan ada yang kafir. Allah mengatakan faminhum aman wa minhum kafar. Di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada yang tidak kafir. Kemudian perang antara Yahudi dengan Nasara, saling kafir-mengkafirkan. Yang Nasara membunuh orang Yahudi atau sebaliknya Yahudi membunuh apa? Nasara. Di antaranya seperti kisah yang disampaikan oleh Paulus dalam Bible disebutkan bagaimana dia dulu suka membunuhi orang Nasara. Sampai akhirnya dia ketika berniat membunuh orang Nasara di tengah jalan tiba-tiba Nabi Isa turun mengatakan apa yang hendak kau lakukan. Ternyata Nabi Isa menegur dia, kemudian dia diangkat menjadi Rasul, Nabi Isa sebagai Tuhan. Setelah itu Paulus menjadi apa? Rasul. Ini Rasul yang paling aneh di antara seluruh para Rasul. Saya sudah sampaikan. Kalau kita baca sejarah para Rasul seluruhnya semuanya baik-baik, enggak ada yang pernah jadi penjahat, paham? Kecuali Paulus. Paulus tadinya tukang bunuh ya Nasara, tiba-tiba dan dia berangkat ingin bunuh, ingin menyiksa kaum Nasara, tiba-tiba diangkat jadi apa? Rasul. Ini sejarah Rasul yang aneh sendiri.
Kemudian dia bilang saya Rasul, Isa Tuhan. Dia bilang saya Rasul, Isa apa? Tuhan. Jadi saling bunuh-bunuh antara Yahudi dengan Nasara. Nasara membunuh Yahudi membunuh Nasara. Kemudian juga bunuh-bunuhan antara Nasara dengan Nasara. Sampai fitnah paling besar pada abad 16 antara Protestan dengan apa? Katolik. Bunuh-bunuhan. Karena Katolik menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau ini mereka perang-perang saya banyak yang meninggal dunia. Ini satu beriman, satu kafir. Dan demikian juga. Kemudian juga Tahir bin Asy'ar menyebut tentang kisah di sejarah kaum muslimin. Syiah membunuh Ahlus Sunnah juga banyak. Di Baghdad, Syiah membunuh Ahlus Sunnah, perang Ahlus Sunnah melawan Syiah. Kemudian seperti Qaramitah sekitar abad ketiga yang kemudian salah satu firqah dari Syiah yang mencungkil Ka'bah kemudian membunuh jamaah haji. Jamaah dilemparkan di sumur Zam-Zam, kemudian mencongkel Hajar Aswad dibawa pergi ke negerinya Bahrain. Akhirnya mereka dalam kondisi selalu menderita, mereka balikkan lagi setelah 20 tahun lebih kalau enggak salah. Dibunuh-bunuhan. Semua itu sudah takdir. Kalau Allah berfirman, "Lau sya'allahu maqtatalu." Kalau Allah berkehendak mereka tidak akan bunuh-bunuhan, yaitu orang-orang yang setelah diutus para rasul. Walakin ikhtalafu, tapi mereka berselisih. Walau sya'allahu maqtatalu, Allah ulangi dua kali. Walau sya'allahu maqtatalu, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan bunuh-bunuhan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini terkait dengan takdir. Bahwasanya semua yang terjadi, bunuh-bunuhan itu semua sudah digariskan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kenapa begini, kenapa begitu kita enggak, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan bunuh-bunuhan. Tetapi mereka berselisih. Walakin ikhtalafu, walau syaa Allahu maqtatalu, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, walakin Allah yaf'alu ma yurid, tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dari sini para ulama bagi iradah kehendak, akan tapi saya ulangi Allah berfirman, walau syaa Allahu maqtatalu, kalau Allah berkehendak mereka tidak akan bunuh-bunuhan, walakin Allah yaf'alu ma yurid, tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Artinya mereka bunuh-bunuhan atas kehendak siapa? Allah. Maka dari sini para ulama bagi kehendak ada dua. Ada namanya al-irada al-kauniyah, ada namanya al-irada syar'iyyah. Kehendak Allah ada berapa? Dua. Al-irada kauniyah, al-irada syar'iyyah. Al-irada syar'iyyah maksudnya kehendak Allah yang terkait yang baik-baik. Allah ingin kita beriman, Allah ingin Fir'aun beriman, makanya Allah utus Nabi Musa untuk berdakwah. Tapi tidak semua yang Allah, kebaikan yang Allah inginkan pasti tidak semuanya terjadi karena ada hikmah yang Allah kehendaki. Sebaliknya iradah kehendak yang kedua namanya iradah kauniyah. Itu bisa saja itu semua yang terjadi namanya iradah kauniyah, iradah yang Allah jalankan dalam alam semesta yang terjadi. Itu bisa saja yang Allah sukai dan bisa saja yang Allah tidak sukai. Karena hikmah Allah. Contoh Allah menciptakan iblis buruk. Iblis minta izin, ya Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, izinkan aku hidup sampai hari kiamat. Ngapain? Mau goda Adam dan anak-anaknya. Mau goda pengajian yang hadir di Cinere, semuanya mau saya goda. Allah izinkan atau tidak? Buruk atau tidak? Rencana buruk atau tidak? Tapi Allah izinkan. Kenapa? Itu hikmah Allah yang tahu, kita enggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu pasti ada hikmah. Di balik itu pasti ada. Ini saya sudah bahas panjang lebar dalam masalah iman kepada takdir, bisa nonton di YouTube, di antaranya yang baru diupload kemarin tentang analogi yang keliru tentang takdir di masyarakat. Situ saya bahas, bisa didengarkan kembali. Tapi ini di antara dalil bahwasanya kehendak Allah itu terkadang ada yang baik secara zatnya, terkadang ada yang buruk. Seperti Allah ingin mereka bunuh-bunuhan, tapi di balik itu pasti ada hikmah. Seperti Allah ingin iblis buruk, tapi di balik ada iblis pasti ada hikmahnya. Hikmahnya banyak, dengan adanya iblis maka ada surga dan neraka, ada dai, ada penjahat, ada berjuang di jalan Allah, ada menyumbang di jalan Allah. Kalau enggak ada iblis semua itu enggak ada. Ceritanya selesai. Tapi itu rahasia Allah. Kata Allah, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia kerjakan, tapi mereka yang bakalan ditanya. Jadi kita ini akan ditanya, kenapa kau begini, kenapa begitu. Kita enggak tanya Allah, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu. Kita enggak punya hujah di hadapan Allah.
Faham? Kita enggak punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu atau sudah? Tanya jawab. Lanjut ya, sedikit ya, satu lagi. Allah berfirman ayat selanjutnya 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, dari sebagian yang Allah rezekikan kepada kalian. Jadi Allah mengatakan mimma. Min di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan min bayaniyah. Kalau min bayaniyah artinya ya wahai orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Infakkanlah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Namanya min al-bayaniyah, hanya menjelaskan aja. Ada yang mengatakan min tab'idiyah, yaitu menunjukkan parsial. Yaitu wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Dua tafsiran di kalangan para ulama. Namun banyak ulama menafsirkan dengan parsial. Min itu min tab'idiyah, yang artinya wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang hari kiamat di mana tidak ada jual beli di sana, tidak ada teman dekat dan tidak ada syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini peringatan kepada kita bahwasanya di antara hal yang menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak adalah berinfak. Berinfak. Infak itu punya keutamaan yang sangat banyak. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menasihati para wanita agar tidak masuk neraka ketika salat Id, Rasulullah berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW maju khutbah khusus di kalangan ibu-ibu. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah karena kalianlah banyak penghuni neraka jahannam. Rasulullah memberi arahan kalau ingin selamat dari neraka jahannam karena sering bermasalah sama suami. Yang enggak punya suami enggak apa-apa, ini yang punya suami masalah. Maka banyak berinfak. Maka setelah Rasulullah kasih wejangan tersebut, maka ibu-ibu melemparkan anting mereka, melemparkan cincin mereka, bersedekah karena ingin selamat dari neraka jahannam. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang cita-cita seorang yang akan mati. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Berinfaklah dari apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Kemudian dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Rasulullah SAW mengatakan, sedekah sir tudfi'u ghadab ar-rabb. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan diam-diam akan meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu burhan, sedekah adalah bukti dari iman seseorang. Oleh karenanya Allah sebutkan di sini tentang dahsyatnya hari kiamat. Supaya kita selamat dari kiamat. Di kiamat tidak ada jual beli. Enggak mau selamat dari neraka enggak bisa kita bayar, enggak bisa. Teman-teman juga kabur. Kemudian syafaat juga tidak ada kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berinfaklah. Ini dalil tentang keutamaan berinfak. Pada ayat sebelumnya, ini ayat berapa? Ayat 254. Pada ayat sebelumnya itu ayat 244 sampai ayat 245, Allah suruh berinfak secara khusus, yaitu infak fil jihad fi sabilillah. Ayat 244 kata Allah, wa qatilu fi sabilillah wa alamu anna Allaha sami'un alim. Berjihadlah di jalan Allah, yaitu dengan raga kalian. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah itu Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu adhafan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah itu jihad dengan harta. Jihad dengan harta pada ayat 245. Maka Allah akan melipat gandakan pahala dari uang yang dikeluarkan untuk jihad fisabilillah dengan berlipat-lipat yang banyak. Dan ini sama seperti firman Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah.
Berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian. Jadi ayat sebelumnya Allah berbicara tentang infak di jalan Allah. Nah, pada ayat ini infaknya umum. Maksudnya infak tidak harus untuk jihad saja. Infak apa aja yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari harta yang kami berikan kepada kalian. Buat apa Allah tidak sebutkan. Dan ini di antara kaidah dalam ilmu tafsir, ketika objeknya tidak disebutkan memberikan faedah keumuman. Allah mengatakan infaklah kepada siapanya Allah tidak sebutkan. Berarti ini infak yang umum. Untuk anak yatim, untuk keluarga, untuk saudara, kerabat, untuk tetangga, untuk orang yang terkena musibah, untuk para janda yang kesusahan, ya. Untuk siapa saja, penuntut ilmu, untuk bangun masjid, untuk dakwah, yang penting infak. Karena dalam kaidah jika maf'ul bih atau muta'allaqnya dihapuskan, maka memberikan faedah keumuman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala contohnya. Allah mengatakan innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang baik di surga dalam kenikmatan, lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun, mereka berada di atas dipan-dipan yang sudah dihias dalam kondisi melihat. Mereka merasakan nikmat dengan memandang. Memandang apa Allah tidak sebutkan. Sehingga para ulama mengatakan di sini umum, semua yang mereka lihat pasti membawa nikmat. Mau lihat apa kek, mau lihat rumah kek, mau lihat rumput kek, mau lihat pohon kek, mau lihat apalagi lihat bidadari. Mau lihat apapun nikmat. Kalau kita dunia kan enggak, lihat ini sedih, lihat itu nangis, lihat ini hasad, lihat ini ketawa, macam-macam yang pengaruh penglihatan itu tidak selalu menyenangkan, berbagai macam. Tapi kalau di surga Allah mengatakan alal ara'iki yang turun, mereka duduk di atas dipan-dipan, mereka memandang. Memandang apa Allah tidak sebutkan. Sehingga memberikan faedah keumuman. Objeknya tidak disebutkan, berarti semua yang dipandang itu mendatangkan apa? Kenikmatan. Di sini seperti ini, muta'allaqnya, objeknya Allah tidak sebutkan. Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Ini dalil bahwasanya infak sebab selamat dari apa namanya? Di hari kiamat. Yang kemudian infak adalah ciri-ciri orang yang beriman, karena Allah membuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Konsekuensi dari keimanan adalah berinfak. Kalau orang semakin pelit, imannya semakin rendah. Orang semakin dermawan, imannya semakin apa? Tinggi. Dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah SAW, wala yajtami' syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba pelit dan iman, tidak mungkin. Ini bertengkar ini. Kalau pelitnya banyak berarti imannya kecil. Kalau imannya banyak, pelitnya diusir. Tidak ada orang beriman tapi pelitnya luar biasa. Ini imannya dipertanyakan. Dan Rasulullah berkata, as-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti apa? Keimanan. Jadi infak adalah amalan yang luar biasa. Kemudian Allah ingatkan, Allah tidak minta semua. Kalau kita memandang min di sini min tab'idiyah yang menunjukkan parsial. Anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari sebagian yang kalian diberikannya. Tidak semuanya. Kalian silakan senang-senang, silakan makan yang enak, punya rumah. Oke. Silakan punya kendaraan yang bagus, punya istri yang cantik, punya suami yang tampan, terserah. Tetapi ada yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian membangun istana di dunia, kalian merusak akhirat kalian. Makanya ketika Salamah bin Dinar, Abu Hazim bertemu dengan tidak salah Sulaiman bin Abdul Malik, dia bertanya, wahai Abu Hazim, kenapa limadza nakrahul maut? Kenapa kita benci dengan kematian? Maka Abu Hazim berkata, li'annakum kharrabtumul akhirah wa amartumud dunya. Karena kalian memewahkan dunia, kalian merusak akhirat kalian, makanya kalian tidak mau pindah. Akhirat masih tanda tanya. Dunia jelas punya istana, punya. Tapi kalau orang sebaliknya, dunia dia tidak begitu perhatikan, akhirnya dia perhatikan, dia meninggal enggak ada masalah. Oleh karena silakan kita memiliki kemewahan, tapi jangan lupa infakkan sebagian harta untuk akhirat kita. Dan bebas, infaknya luas. Apa mau pada tetangga, mau anak yatim, penuntut ilmu, mau dakwah, para janda yang kesusahan, apa saja, bangun masjid, apa saja kebaikan. Cetak buku, wakaf, apa aja. Membuat masih punya harta. Tidak usah ragu-ragu, kasih aja. Kita tidak disuruh kita tidak seperti Abu Bakar infak seluruhnya. Siapa yang bisa kayak gitu?
Mau infak seluruhnya ditahan-tahan sama istri. Enggak bisa. Kemudian kata Allah, min qabli, sebelum datang hari yaumun, yaitu hari kiamat. Yang tidak ada jual beli di situ. Di sini Allah menyebutkan tentang sarana untuk mengambil manfaat semua terputus. Ya, kalau di dunia kita mungkin bisa menyelamatkan diri kita dengan menjual sesuatu, dengan beri supaya selamat kita berikan harta kita, kita tebus dengan harta kita agar kita selamat. Di sana nggak ada jual beli, terus mau tebus pakai apa? Nggak ada jual beli. Terus kita bangun bangkit juga nggak ada yang dibawa, terus mau tebus pakai apa? Nggak ada. Ingat, di sana nggak ada tebus-tebusan, sana nggak jual beli, nggak ada. Wala khullatun, tidak ada juga kedekatan. Tidak ada teman dekat mau ini, tidak ada. Khullah itu derajat pertemanan yang tinggi di atas dari mahabbah. Mahabbah cinta, khullah itu kecintaan yang lebih spesifik. Kata orang sampai mendarah daging, cinta yang sudah benar-benar merasuk dalam darah seseorang. Cinta yang sangat dekat. Makanya di para ulama mengatakan kurang pas kalau kita mengatakan Rasulullah adalah Habibullah. Benar dia Habibullah, tapi dia ada yang lebih spesifik, dia adalah Khalilullah. Paham? Karena Nabi berkata, Inna Allah takhadhani Ibrahim, Inna Allah takhadhani Khalila kama takhadha Ibrahim Khalil. Allah menjadikan aku Khalil, itu kekasih yang lebih spesifik. Sebagaimana Allah menganggap Ibrahim sebagai Khalil. Seluruh Nabi Habibullah. Tapi tidak semuanya Khalilullah, paham? Yang Khalilullah cuma siapa? Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Jadi maksudnya Allah Muhammad meskipun teman dekat, kekasih dekat tidak ada, tidak bisa. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi walau mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana orang tua tidak bisa menyelamatkan anak dan anak tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Hubungan paling dekat orang tua dan anak tidak bisa. Wala syafaat, dan juga tidak ada syafaat. Syafaat hanya dalam ayat yang lain dijelaskan syafaat itu ada kalau dengan izin Allah, memenuhi 3 persyaratan. Allah ridha kepada pemberi syafaat. Kemudian Allah ridha kepada yang diberi syafaat dan Allah kasih izin. Kalau tidak 3 tidak bisa. Misalnya si A ingin beri, si A sangat cinta kepada si B. Dan Allah ridha sama si A karena dia orang soleh. Tapi Allah tidak ridho dengan si B. Enggak bisa. Ya Allah, saya enggak bisa. Saya tidak ridho dengan dia. Dia musyrik, dia ini enggak ada. Ini dalil bahwasanya dalam kehidupan ini seorang jangan bergantung pada orang lain. Makanya kalau ada dakwah yang kemudian membuat orang lain tergantung kepada selain amal solehnya sendiri, itu dakwah yang itu yang batil. Saya tenang sama saya aja, nanti saya yang tolong kalian, tenangnya. Nanti pintu surga saya buka sebelum kalian masuk semua, nanti masih terbuka, nanti sudah semua baru saya tutup. Ini tidak ada seperti itu. Islam mengajarkan masing-masing selamat dengan amal solehnya. Dan kita beramal soleh jangan berharap sama suami saya soleh, saya nakal, tidak bisa. Yang penting anak saya soleh, saya enggak bisa. Kita enggak tahu di akhirat gimana. Apakah Allah ridho sama kamu sehingga anakmu bisa kasih syafaat sama kamu? Belum tentu. Jangan berharap sama orang lain. Memang ada syafaat dan itu pemulihan, tapi belum tentu Allah kasih izin. Maka tidak ada ajaran yang membuat seorang bersandar kepada selain amal solehnya sendiri, itu ajaran batil. Itu ajaran batil. Bersandar pada nasabnya, bersandar pada temannya, bersandar pada gurunya, itu enggak batil semua. Yang benar masing-masing dengan apa? Amalnya. Maka Allah ingatkan, di antara amal soleh berinfaklah sebelum datang hari tersebut. Kemudian ini juga disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, benar perkataan para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Kalau hari kiamat yang ditiup sangkakala namanya al-qiyamatul kubra, kiamat besar, seorang mati ya kiamatnya dia, kiamat kecil, dia mati ketika itu. Karena Allah berfirman di sini, berinfaklah sebelum datang hari. Tidak bermanfaat jual beli. Maksudnya sebelum kamu mati. Maksudnya sebelum kamu mati, faham? Jadi kematian sama dengan kiamat. Faham maksud saya? Allah mengatakan berinfaklah sebelum datang hari, tidak ada jual beli, tidak. Itu kapan? Itu hari kiamat. Tapi makna ayat ini sebenarnya berinfaklah engkau sebelum kamu meninggal, sebelum meninggal. Berarti meninggal juga kiamat, tapi kiamat sugra. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang kafir orang yang zalim. Orang yang paling benar-benar berbuat zalim orang kafir, karena kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapa yang lebih kafir orang zalim? Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia rezeki,
Allah yang berikan dia sarana prasarana, Allah ciptakan langit dan bumi untuk dia, Allah utus Rasul agar dia bertauhid kepada Allah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada sapi, dia beribadah kepada matahari, dia beribadah kepada nabi, dia beribadah kepada malaikat, dia beribadah kepada jin, dia beribadah kepada makhluk yang seperti dia atau lebih hina daripada dia, maka dia benar-benar meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.